Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Kusranti Vitasari dari kelas 4B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang dengan nomor BP 1711021 akan mempresentasikan tentang proposal yang berjudul Potret Perilaku Keuangan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pembahasan pada presentasi ini adalah bab 1 yang berisikan latar belakang pemilihan penelitian, bab 2 berisikan kajian pustaka berdasarkan dari penelitian terdahulu, dan yang terakhir bab 3 yang berisikan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Kehidupan setiap orang identik dengan perilaku. Baik atau buruknya setiap orang dinilai dari perilaku yang diperankannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku merupakan tindakan atau rangsangan individu terhadap lingkungan, sehingga dapat kita lihat bahwa perilaku masing-masing individu akan berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu perilaku yang sering kita temui adalah perilaku keuangan. Menurut Setiawati dan Nurhid, perilaku keuangan adalah tindakan yang mencerminkan perilaku yang baik terhadap uang dan cara yang tepat dalam mengelolanya. Hal ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari yang tidak lepas dari transaksi yang melibatkan uang di dalamnya. Mahasiswa sebagai makhluk sosial dianggap sudah mampu untuk mengelola keuangannya sendiri. Apalagi jika mahasiswa tersebut berasal dari jurusan yang berhubungan dengan keuangan. Jurusan akuntansi contohnya. Mahasiswa jurusan akuntansi tidak asing lagi dalam mengelola keuangan dalam setiap mata kuliahnya, seperti mata kuliah dasar-dasar akuntansi, akuntansi keuangan, anggaran, akuntansi manajemen, dan mata kuliah lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Nah, berdasarkan hal inilah menjadi dasar peneliti untuk melihat atau mempotret secara jelas perilaku keuangan mahasiswa jurusan akuntansi yang tentunya yang terdekat dari peneliti yaitu dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Berdasarkan pemikiran bahwa mahasiswa sebagai agent of change, dapat peneliti tarik rumusan masalahnya yaitu bagaimana perilaku keuangan mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang dilihat dari penerapan pembelajaran akuntansinya di kehidupan sehari-hari dan dalam menghadapi lingkungan sosialnya. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perilaku keuangan mahasiswa jurusan akuntansi berdasarkan penerapan pembelajaran akuntansinya di kehidupan sehari-hari dan dalam menghadapi lingkungan sosial mereka. Kontribusi dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, yakninya memberikan gambaran mengenai perilaku keuangan yang terjadi pada mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan akuntansi. Dan yang kedua, kontribusi terhadap praktik, yakninya menjadi referensi dalam penelitian ke depannya yang berkaitan dengan perilaku keuangan dari segi pembelajaran dan lingkungan sosial mahasiswa. Selanjutnya, sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 pembahasan, dan yang terakhir bab 5 penutup. Perilaku keuangan merupakan tindakan individu terhadap keuangan. Tindakan ini didorong oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku keuangan, baik atau tidaknya individu dalam pengelolaan keuangan tersebut. Berikut data penelitian terdahulu yang diambil dari penelitian tahun 2015 sampai dengan 2020. Nah, dari penelitian yang relevan ini
Dapat disimpulkan bahwa banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perilaku keuangan mahasiswa, di antaranya literasi keuangan, status sosial ekonomi orang tua, pembelajaran di perguruan tinggi, pembelajaran akuntansi keuangan, pendapatan, pengalaman kerja, lingkungan sosial, locus of control, perilaku konsumsi, gaya hidup hedonis, dan kecerdasan emosional yang dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berbeda untuk pembelajaran di perguruan tinggi, literasi keuangan, dan pengalaman kerja ternyata juga tidak dianggap tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku keuangan oleh beberapa peneliti. Faktor yang tidak berpengaruh lainnya menurut penelitian sebelumnya adalah gender, usia, dan kemampuan ekonomis. Menurut penelitian sebelumnya, perilaku seorang tidak selalu dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti gaya hidup seseorang dan faktor lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami atau natural setting. Tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan studi. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan dengan memahami makna sesuatu berdasarkan pengalaman dan pengertian sehari-hari. Pendekatan ini dipilih untuk melihat secara mendalam mengenai perilaku keuangan mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan teknik penggalian data yang utama yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya, lengkap, dan mendalam. Pada umumnya, sumber data utamanya adalah manusia yang berkedudukan sebagai informan. Informan pada penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang pada tingkat 2 dari program studi Diploma 3 serta tingkat 2 dan 3 dari program studi Diploma 4, yang mana pengambilan informan dari tingkat 2 dan 3 karena pada tingkat tersebut mahasiswa dianggap sudah mengetahui pengelolaan keuangan dengan baik. Berikut beberapa pertanyaan dasar yang akan diajukan dalam wawancara pada penelitian ini. Pada saat ini, kamu memperoleh uang untuk kebutuhan sehari-hari dari siapa? Bagaimana tanggapanmu terhadap kehidupan keluargamu saat ini dengan pengelolaan keuanganmu? Bagaimana tanggapanmu terhadap lingkungan pertemananmu dengan kondisi kehidupanmu? Bagaimana cara kamu menyikapi jika ada promo terbaru terhadap suatu produk dan tempat-tempat kekinian yang sering didatangi oleh teman-temanmu? Setelah menjadi mahasiswa akuntansi dan telah mempelajari mengenai pengelolaan keuangan, bagaimana kamu menyikapi pengelolaan keuangan dalam kehidupanmu sehari-hari? Apakah kamu melakukan pencatatan pada keuanganmu? Jika ya, seperti apa, dan jika tidak, kenapa? Itu tadi beberapa pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model interaktif yang dikemukakan oleh Mills dan Huberman. Analisis data ini memiliki 3 komponen, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam model analisis data ini, analisis data sudah mulai dilakukan ketika proses pengumpulan data berlangsung di lapangan, dan analisis data ini dilakukan dalam bentuk siklus. Analisis data dilakukan secara terus-menerus hingga peneliti menarik kesimpulan akhir.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.